selamat pagi Bapak Ibu Guru. Saya Kak Abigail, saya dari XIPS Absen 11. Hari ini saya akan membawakan renungan untuk memulai hari kita pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Kau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami hanya untuk mendengar firman-Mu dan menerima firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kita hari ini. Haleluya. Amin. Dan renungan untuk pagi hari ini berjudul peringatan. Dan ayat Alkitab kita hari ini adalah Roma 16 ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Mari saya bacakan renungan kita pagi hari ini. Dalam perikop ini, Paulus mengingatkan agar berhati-hatilah terhadap pengajaran yang dapat menimbulkan perpecahan dan membawa kita pada pelanggaran. Pertama, waspadalah terhadap perpecahan karena perpecahan adalah pengajaran yang berfokus pada diri kita sendiri, mementingkan diri kita sendiri. Cirinya adalah pengajaran yang berbicara mengenai aku, dan aku. Fokusnya adalah bagaimana kita hidup bahagia dengan Tuhan, sukses dalam Tuhan, dan penuh kelimpahan dalam Tuhan. Apakah hal tersebut salah? Tentu tidak. Yakinlah dan percaya bahwa setiap Bapa yang baik ingin anak hidup bahagia, sukses dan berkelimpahan terlebih Bapa kita di surga. Ia jelas rindu kita hidup demikian. Namun, seseorang Bapa yang baik tidak hanya ingin memanjakan anak-anaknya, seorang Bapa mengingini hal yang lebih daripada itu. Ia ingin kita menjadi pribadi yang unggul untuk menjadi rekan sekerja Allah. Pribadi yang memiliki iman yang teguh agar dapat memenuhi panggilannya di dunia ini. Untuk itu, fokus pada diri sendiri tidak akan dapat membuat kita menjadi rekan sekerja Allah yang baik dan memenuhi panggilannya atas hidup kita. Jadi, pastikanlah pengajaran yang kita terima tidak berfokus pada diri kita sendiri, tetapi lebih daripada itu, yaitu bagaimana supaya kita dapat menjadi rekan sekerja Allah. Firman-Nya berkata, carilah dahulu kerajaannya. Maka kebahagiaan, sukses, dan berkat material hanya bonus atau tambahan. Fokuslah pada perkara apa yang Tuhan ingin kita lakukan karena urusan diri kita adalah urusannya. Tuhan, bukankah burung pipit Tuhan pelihara? Tidaklah, kita jauh lebih dicintai daripada burung pipit. Karena itu pastikan pengajaran yang kita terima berfokus pada Tuhan. Karena itu pastikan pengajaran yang kita terima berfokus pada Tuhan dan sesama. Kedua, pengajaran yang nampak baik, bahasa yang manis untuk menipu. Dalam terjemahan King James dikata smooth words. Kata-kata yang halus dalam terjemahan Indonesia literal dikatakan kata-kata licin dan pujian yang menjilat. Dengan demikian kita dapat perhatikan bahwa pengajaran yang nampak baik ini menggunakan bahasa yang manis, halus, licin, dan pujian yang menjilat. Bayangkan betapa berbahayanya jika pengajaran tersebut kita terima mentah-mentah. Bahasa yang manis, halus, namun ternyata licin, penuh tipu muslihat, dan pujiannya hanyalah untuk menyenangkan hati kita. Kita benar dipuji, salah pun dipuji agar kita senang dan dapat menerima pengajarannya. Amsal berkata, orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Amsal 29. Seindah-indah dan sebaik apapun kata-kata yang dipakai, bahkan menyenangkan daging yang benar menurut logika kita sekalipun, tetap wajib kita perhadapkan dengan firman Tuhan. Kita perlu menguji dengan firman Tuhan oleh tuntunan Roh Kudus. Jangan sampai kita terlena. Ada baiknya kita mencatat apa yang diajarkan sehingga kita di rumah kita dapat merenungkan kembali, mendoakan, mengembangkan, dan melakukannya. Biarlah dalam kita berjemaat, kita menjadi jemaat yang aktif, cerdas, dan waspada terhadap setiap pengajaran, menguji dengan firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus sehingga kita dapat terus berjalan dalam kebenaran dan bertumbuh dalam Kristus. Begitulah renungan kita hari ini. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan kami. Berkatilah kami agar aktivitas kami dapat berjalan dengan lancar. Haleluya, amin.
Demikianlah renungan pagi hari ini telah selesai. Terima kasih yang sudah menonton renungan hari ini. Semoga kalian diberikan berkat dan yang melimpah, kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan Yesus memberkati.